Geger dan heboh, 5 artis yang dinyatakan polisi diduga terkait kasus pidana penipuan, penggelapan dan pencucian uang Crazy Rich asal Bandung Doni Salmanan bakal diburu, dipanggil dan diperiksa polisi. Kelimanya dijadwalkan untuk diperiksa penyidik pada hari Jumat lusa dan hari Senin awal pekan depan. Yang tak kalah mencengangkan adalah jumlah barang bukti dari aset kasus tersangka Doni Salmanan yang telah disita polisi. Polisi mengaku telah menyita 97 item aset yang terkait tindak pidana tersangka Doni. Selain mobil mewah dan moge, benarkah polisi juga sampai menyita pakaian dan aksesoris mewah dengan brand internasional milik Doni Salmanan dan sang istri Dina Nur Fajrina? Lalu, seperti apa klarifikasi Putra Siregar yang sempat dikabarkan ikut disebut-sebut terseret kasus Crazy Rich Doni Salmanan? Istri Doni Salmanan yaitu Dina Nur Fajrina juga terseret dalam kasus tindak pidana penipuan dan pencucian uang suaminya hingga diperiksa penyidik kemarin. Benarkah aset yang telah disita beberapa di antaranya atas nama Dinan sang istri? Benarkah status Dinan masih sebagai saksi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus dugaan penipuan dan pencucian uang yang menjerat tersangka Doni Salmanan terus menggelinding bak bola salju dan menyambar siapa saja. Diungkapkan polisi di Bareskrim Polri kemarin, ada 5 artis yang ikut terseret dalam kasus ini dan akan dipanggil serta diperiksa polisi. Kelima artis tersebut berinisial MH, DM, MR, FR, dan DS. Kelima artis tersebut dijadwalkan diperiksa penyidik pada hari Jumat lusa dan Senin awal pekan depan. Bahkan, siapapun yang menerima aliran dana dari Doni Salmanan, menurut polisi bisa berpotensi menjadi pembantu tindakan tersangka. Karena itu, polisi meminta para artis yang pernah menerima dana dari Doni Salmanan agar segera melapor untuk menghindari dugaan sebagai kolaborator tersangka, bahkan sebagai pelaku. Untuk rencana tindak lanjut dari penyidik Cyber Bareskrim Polri, yaitu pada hari Jumat dan Senin minggu ini dan depan, penyidik akan melakukan pemanggilan terhadap publik figur yang akan menerima atau yang menerima aliran uang ataupun barang yang berkaitan dengan tersangka DS. Yang pertama MH, inisial MH, yang kedua DM, 3 MR, keempat FR, kelima DS. Dan DS juga ada 4 ya yang akan kita dalami. Saat ini penyidik sedang melakukan penelusuran terhadap aset lainnya dari hasil kejahatan tersangka DS dengan bekerjasama dengan PPATK dan juga bank terkait dalam hal pemblokiran rekening yang diduga telah menerima aliran dana dari tersangka DS. Di antaranya ada 8 bank yang sudah kita blokir. Nanti akan kita lakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap saudara MH, saudara DM, saudara MR, saudara FR, saudara DS, dan DS. Nah, terhadap kasus ini, penyidik akan terus mengembangkan kemungkinan adanya tersangka lain yang terlibat. Asal dari Detikcom terkait dengan siapapun yang terima, karena aliran dana ini bisa masuk kepada siapa saja, artinya
kepada mereka punya potensi untuk menjadi pihak yang turut membantu perbuatan dari para tersangka yang sedang dilakukan proses penyidikan. Tergantung nanti dari proses pemeriksaannya, mensreanya seperti apa, apakah ada unsur kesengajaan atau ketidaktahuan, sehingga lebih bagus mereka ini melaporkan, sehingga apabila mensreanya nggak ada, kalaupun ada mensrea, nanti yang bersangkutan bisa masuk menjadi justice collaborator. Saya rasa dengan pengembalian dana yang mereka terima, kemudian kita lihat mensreanya, apakah yang bersangkutan sengaja atau tidak tahu. Kalaupun sengaja, apakah yang bersangkutan mau menjadi justice collaborator untuk mengembangkan apa yang mereka tahu dari perbuatan para pelaku ini. Terkait tindakan pidana penipuan dan penggelapan serta pencucian uang yang dilakukan Doni Salmanan, polisi mengungkap modus dan perannya sebagai aktor aksi perbuatan melawan hukum dengan membuat video konten YouTube channel King Salmanan. Dalam transaksi elektronik, seolah-olah Doni mendapatkan uang miliaran rupiah dengan cara main trading Cortex yang diketahui ilegal agar member terpancing dan ikut bergabung. Rupanya, menurut polisi, Doni tidak bermain trading, hanya sebagai afiliator. Doni juga mendapat keuntungan 80% uang taruhan kalau trader kalah dan mendapat 20% dari taruhan kalau trader menang. Pada hari Selasa, tanggal 8 Maret tahun 2022, Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri berhasil mengungkap kasus tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang diduga dilakukan oleh tersangka DS, dan dia adalah pemilik dan pengguna akun YouTube King Salmanan. Adapun waktu dan tempat penangkapan, tersangka DS ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Maret tahun 2022 jam 23.30 di Baris Krim Polri yang berlokasi di Jalan Trunjoyo nomor 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Adapun tersangka DS saat ini berusia atau berumur 23 tahun. Pekerjaannya adalah sesuai KTP di sini adalah tertera buruh harian lepas. Tersangka DS melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membuat video dalam channel YouTube King Salmanan yang berisikan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dengan cara seolah-olah tersangka DS mendapatkan uang miliaran rupiah dari hasil bermain trading valuta asing di website Quotex dan melakukan flexing dengan maksud dan tujuan untuk meyakinkan kepada masyarakat yang menonton YouTube, dalam hal ini para member, agar ikut bergabung dan bermain trading di website Quotex. Kenyataannya tersangka DS tidak melakukan trading di website Quotex tersebut, melainkan hanya menjadi afiliator untuk mendapatkan keuntungan dari para member atau afiliasi yang ikut bergabung bermain trading valuta asing di website Quotex. Perlu saya jelaskan di sini, website Quotex adalah aplikasi yang dirilis pada tahun 2019 yang bergerak dalam perdagangan mata uang asing. Website Quotex tersebut tidak terdaftar di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti dan sudah dinyatakan ilegal. Mengejutkan, polisi akan memanggil, memburu dan memeriksa 5 artis Indonesia terkait kasus Crazy Rich asal Bandung Doni Salmanan. Lantas, barang dan aset apa saja milik Doni Salmanan yang telah disita polisi dan bernilai fantastis 64 miliar rupiah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
aku Mbak Zena, saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Heboh 5 selebriti dengan inisial MH, DM, NR, FR, dan DS akan dipanggil dan diperiksa polisi terkait kasus penipuan, penggelapan, dan pencucian uang yang menjerat Crazy Rich asal Bandung Doni Salmanan. Tak kalah bikin geger adalah jenis, jumlah, dan nominal barang bukti dari Doni Salmanan yang telah disita polisi. Polisi mengaku sudah menyita barang bukti sejumlah 97 item dari Doni Salmanan yang terdiri dari mobil mewah berbagai merek, 18 unit motor berkelas berbagai merek, surat-surat berharga, uang cash sejumlah 3,3 miliar rupiah, alat elektronik seperti laptop, iPad, komputer, handphone, baju dengan brand internasional, sejumlah aksesoris seperti tas dengan brand internasional, 3 bidang tanah, dan 2 unit rumah mewah. Total nominal dari barang bukti yang telah disita polisi senilai fantastis 64 miliar rupiah. Polisi juga telah menyita 8 rekening bank milik DS, 4 akun email dan sosial media, hingga BPKB dan plat nomor kendaraan. Semua barang bukti tersebut ada yang atas nama Doni Salmanan langsung, ada yang atas nama istri tercinta Dina Nur Fajrina, ada juga atas nama orang lain. Menurut polisi, jumlah barang bukti tersebut masih akan bertambah seiring dengan hasil penelusuran yang tengah digencarkan polisi. Tracing aset. Ya, kita lihat ada beberapa kendaraan baik roda 4 dan roda 2 berbagai merek, dan di depan kita juga ada beberapa alat bukti atau barang bukti lain ya, ada laptop dan lain-lain ya. Kami sudah menyita beberapa barang bukti, yaitu barang bukti aset hasil kejahatan yang saat ini telah ada di hadapan rekan-rekan semuanya, yaitu berupa uang tunai. Namun untuk rumah, 2 rumah ada di Bandung, dan kendaraan bermotor roda 2, roda 4, akun email dan akun media sosial, serta dokumen, barang elektronik, dan pakaian. Berikut adalah rincian barang bukti yang telah kami sita, yaitu uang tunai. Itu saat ini sebesar 3,3 miliar rupiah. Dan juga ada 2 rumah di Chandra Asih, Kota Baru Parahyangan, dan di Soreang Banjaran di Kabupaten Bandung. Dan juga ada 2 bidang tanah yang masing-masing luasnya, pertama 500 meter persegi yang berada di Jalan Chandra Asih, Kota Bandung, Kota Parahyangan, dan sebidang tanah seluas 400 meter persegi yang terletak di Jalan Soreang Banjaran. Untuk kendaraan roda 2 motor ya, berjumlah 18. Semuanya ada di hadapan rekan-rekan semuanya. Itu ada berbagai merek. Namun yang menarik di sini adalah motorsport ya. Ada merek Ducati Superleggera dan juga KTM, Kawasaki, dan Honda Yamaha. Dan selanjutnya telah kami sita juga 6 kendaraan bermotor roda 4. Di antaranya Porsche, Lamborghini, BMW, dan 2 unit Toyota Fortuner dan Honda CR-V. Dan selanjutnya telah kita sita juga ada 4 akun email dan sosial media. Yang pertama, 1 akun YouTube King Salman. Yang kedua, 3 akun email yang terkoneksi dengan akun YouTube dan Quitex. Serta sudah kita sita juga di hadapan rekan-rekan, yaitu ada 27 dokumen. Di antaranya sertifikat hak milik, buku tabungan, kartu debit ATM, STNK, dan BPKB, kendaraan roda 2 dan 4,
serta ada akte jual beli dan juga tanda bukti penyerahan dan pembayaran sepeda motor, dan juga buku terkait trading, ada juga mutasi rekening, dan juga plat nomor kendaraan roda 2. Selain itu, sudah kita sita juga sebanyak 20 alat elektronik, diantaranya terdiri dari handphone, SIM card, laptop, iPad, dan juga CPU, serta komputer, dan juga monitor, serta kamera. Selain itu juga, setelah kami sita yang ada di hadapan rekan-rekan, ya, itu ada 22 jenis pakaian dengan berbagai merek, diantaranya merek Hermes, Dior, Canali, Balenciaga, dan lainnya. Total barang bukti yang sudah kita sita sampai saat ini sebanyak 97 item. Ya, sebanyak 97 item. Total nilai estimasi BB yang berhasil dilakukan penyitaan adalah sebesar kurang lebih 64 miliar. 64 miliar. Untuk saat ini, yang cash yang sudah kita sita sebesar 3,3 miliar. Dan sisanya itu kita masih berkoordinasi terus dengan PPATK. Karena masih BB ini akan terjadi dinamika, akan terjadi perubahan ya, sesuai dari hasil pendalaman ataupun tracing yang dilakukan oleh PPATK. Untuk barang bukti yang sudah kami sita ya, baik itu tanah, rumah, kendaraan ya, maupun surat-surat berharga lainnya, itu ada juga yang atas nama DS sendiri ya, ada juga yang atas nama istrinya, dan juga ada juga yang sudah atau masih nama orang lain. Nama pebisnis Putra Siregar sempat disebut-sebut ikut terseret dalam kasus Doni Salmanan. Atas kabar tersebut, Putra Siregar memberikan klarifikasi bahwa PS yang dimaksud tersebut tidak merujuk ke namanya, tapi orang lain. Namun, Putra Siregar mengaku pernah bertemu Doni Salmanan di acara pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Putra Siregar bahkan mengamini pernah diajak Doni Salmanan bergabung di bisnis trading, tapi ia tidak tergiur lantaran lebih memilih bisnis yang real. Iya, kemarin kaget juga sih ada temen yang ngirimin kok nama PS disangkut pautkan sama seseorang ya di situ sebutkan. Tapi ternyata saya baca isi beritanya bahwa beliau sendiri mengatakan PS itu bukan Putra Siregar, bukan saya, dan sama sekali saya nggak punya jam rekam sedikit pun tentang afiliator, nggak punya sama sekali. Saya dari dulu kerja real, sektor real. Kaget awalnya, tapi memang yang ngirim pesan langsung bilang bahwa ini bukan Putra Siregar isinya, tapi itu kayak di framing bahwa seolah-olah saya gitu. Terus saya kan banyak teman-teman ya, bahkan teman-teman sendiri yang somasi ya, kalau saya bilangin tolong dong jangan main asal campur foto orang dan sebagainya. Kalau saya sendiri sih ya mungkin bisa jadi buat rating atau gimana, kalau harus berulang-ulang saya gitu kan gak enak, sayanya gak nyaman. Tapi insya Allah karena memang saya sama sekali nggak ada sangkut paut sedikit pun untuk masalah dunia trading, insya Allah, dan isi beritanya juga jelas kok, di situ dikatakan bahwa bukan saya gitu, tapi memang di framing fotonya foto saya. Indra beberapa kali ketemu kayak di event atau acara gitu. Doni Salmanan juga ketemu waktu di acara pernikahan Dede Lesti Kejora sama Rizky Bilar. Saya sempat diajak kolaborasi beberapa kali, tapi saya kebetulan nggak tahu lah Allah jaga saya gimana. Saya nggak ada kolaborasi sama sekali. Nggak ada. Tapi kalau saya sih pribadi berteman sama siapa aja, mau tukang parkir, mau badut, mau siapapun, karena saya hidupnya di pasaran dan saya gini adanya. Geger polisi menyita barang bukti dugaan pencucian uang dengan tersangka Doni Salmanan dengan nominal mencapai 64 miliar rupiah. Seperti apa hasil pemeriksaan terhadap istri Doni bernama Dina Nurfajrina di Bareskrim Polri kemarin? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe.
Heboh polisi menyita barang bukti dugaan pencucian uang dengan tersangka Doni Salmanan dengan nominal mencapai 64 miliar rupiah. Tak kalah heboh dengan terseretnya sang istri Dina Nurfajrina dalam kasus Doni Salmanan yang baru 2 bulan mengayuh bahtera pernikahan. Dinan akhirnya diperiksa di Bareskrim Polri kemarin. Berbalut kostum berwarna hitam, Dinan hadir di Bareskrim Polri didampingi kuasa hukumnya. Namun, tak banyak komentar yang terucap dari mulutnya selain meminta doa untuk kelancaran pemeriksaan atas dirinya. Seperti diberitakan, mobil mewah warna biru yang disita polisi merupakan hadiah dari Doni untuk Dinan. Aksesoris tas brand dunia dengan harga ratusan juta milik Dinan juga ikut disita, karena diduga tas hasil pencucian uang dari Doni. Bahkan, dari sejumlah aset yang disita polisi, beberapa di antaranya atas nama Dinan. Namun, hingga kemarin, Dinan masih diperiksa dengan status sebagai saksi. Mbak, gimana Kak persiapannya mau pemeriksaan Mbak? Hari ini Mbak. Bismillah aja Mas. Mbak boleh kasih tangan dikit Mbak? Mas, tengah dikit Kak. Bentar Mas, bentar. Wandaannya semua. Ya Mbak. Bang Doni kangen gak sama istri Bang? Cukup. Bang kangen sama istri gak Bang? Cukup. Bang kangen sama istri gak? Tadi ketemu gak Bang? Tadi ketemu gak sama istri? Lagi diperiksa belum ketemu. Semangat terus lah. Kita bisa lewatin ini, bismillah. Tadi ketemu istri gimana Bang? Belum ketemu. Pesan-pesannya Bang untuk istri mungkin? Jangan menyerah. Terkait istrinya DS, pemeriksaannya akan dilakukan secepatnya atau kapan Dan? Sedang dilakukan hari ini, Mbak. Untuk terkait SDS, istri DS. Sebagai apa Dan? Saat ini sebagai saksi. Maraknya aksi pidana penipuan dan pencucian uang berkedok trading yang tak hanya menyeret istri Doni Salmanan Dina Nurfajrina, tapi juga para artis. Lantas, seperti apa tanggapan sejumlah selebriti atas kasus yang menjerat Crazy Rich dadakan yang kian menjamur belakangan ini? Crazy sih. Ya, apa ya? Ini kan fenomena baru gitu. Tiba-tiba ada banyak aplikasi buat investasi atau apapun itu namanya, dan mungkin karena dunia digital ini berkembangnya cepat banget, jadi mungkin awalnya belum ada aturan undang-undangnya, tapi terus ternyata ada aturan baru, atau ternyata memang dari awal melanggar. Gue juga nggak terlalu ngikutin, dan memang dari awal nggak pernah tertarik sih ya sama investasi yang seperti itu yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat gitu, karena nggak ada sih ya investasi yang atau kalaupun ada sedikit lah, resikonya juga tinggi. Kalau lo mau untung cepet, resikonya juga tinggi gitu kan. Nah, apalagi kalau udah dibalut dengan janji-janji manis yang pasti untung segala macam, jangan-jangan itu jebakan gitu. Masalah Crazy Rich yang ketangkap ya pintar-pintar aja lah masyarakatnya untuk menilai satu usaha investasi apapun gitu. Kalau dari dulu sih gue nggak pernah ikut-ikutan kayak gitu. Mungkin orang lagi susah, kemudian tergiur dengan usaha dan upaya yang cepat kaya, iming-iming cepat kaya mungkin ya. Akhirnya banyak yang masuk, dan nggak cuman orang bilang anak lulusan SMP atau SMA, jangan. Yang S1, S2 juga gelar sarjana ada gitu ya. Ya nggak tahu lah, mudah-mudahan nggak ada lagi.